Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Dedang Hidayat, kelas non reguler semester 3 NPM 7420120148, mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan, dosen pengampu Ibu Prof. Dr. Hajah Heni Nuraini SH MH, asisten dosen Bapak Dr. M. Rendi Ardayani SH MH. Tugas review pertemuan ke-15 dengan mereview bab 3, bab 4, dan bab 5. Bab 3 tentang perbarengan gabungan tindak pidana summon law atau konkursus. A. Pengertian perbarengan atau gabungan tindak pidana konkursus atau summon law. Dalam KUHP tidak ditemukan definisinya, tetapi dari rumusan pasal-pasalnya dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Seseorang dengan perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar, atau seseorang dengan beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar. 2. Di antara perbuatan-perbuatan tersebut, hakim belum pernah menjatuhkan putusan atau vonis yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. 3. Jaksa atau penuntut umum dalam melakukan penuntutan perkara-perkara tersebut harus secara sekaligus dan bersamaan. Di antara ketiga pengertian tersebut di atas, yang paling penting adalah yang nomor 1 karena menyangkut perbuatan. Contoh konkursus. Dedi sedang ada di luar aula, sedangkan Agus berada di dalam aula. Agus marah sama Dedi karena buku biologi yang diambil tanpa sepengetahuannya. Dan Agus pun berniat melempar Dedi yang sedang ada di luar. Kalau Agus jadi melempar Dedi, akan ada aturan yang dilanggar lebih dari satu, yaitu 1. Agus merusak kaca, melanggar pasal 406 dengan ancaman hukuman pidananya penjaranya 2 tahun 8 bulan. Kedua, Agus melakukan penganiayaan, melanggar pasal 351 ayat 2 dengan ancaman hukuman pidana penjaranya 5 tahun. B. Pengaturan perbarengan atau gabungan tindak pidana diatur dalam buku 1 KUHP bab 6 pasal 63 sampai 71. 1. Perbarengan peraturan atau konkursus idealis diatur dalam pasal 63 KUHP. 2. Perbuatan berlanjut atau forgetful handling diatur dalam pasal 64 KUHP. 3. Perbarengan perbuatan atau konkursus realis diatur dalam pasal 65 sampai dengan 71 KUHP. Konkursus idealis dan konkursus realis adalah bentuk konkursus murni, sedangkan perbuatan berlanjut atau forgetful handling adalah bentuk konkursus tidak murni. C. Sistem pemidanaan. A. Perbarengan peraturan atau konkursus idealis pasal 63 KUHP. Menurut pasal 63 KUHP ayat 1, KUHP digunakan sistem aborsi, yaitu hanya dikenakan atau dijatuhkan pidana pokok terberat. Sistem pemidana seperti ini dinamakan aborsi murni. Hisapan murni yaitu pidana yang terberat menghisap pidana yang ringan. Dalam konkursus idealis, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan jasmani atau material handling, yaitu perbuatan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Dalam pasal 63 KUHP, aturan yang dilanggar harus berbeda atau lebih dari satu aturan pidana. Tetapi dalam praktek sering terjadi beberapa perbuatan yang hanya melanggar satu aturan pidana. Terhadap hal ini dipakai pendapat doktrin yaitu konkursus idealis homogeneous. B. Perbuatan berlanjut atau forgetful handling. Menurut pasal 64 ayat 1 berlaku sistem aborsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana saja, dan jika berbeda-beda dikenakan ketentuan yang memuat ancaman hukuman pidana pokok yang terberat. Pasal 64 ayat 2 merupakan aturan khusus dalam pemalsuan dan perusakan mata uang. Pasal 64 ayat 3 merupakan ketentuan khusus dalam hal kejahatan-kejahatan ringan yang merupakan perbuatan berlanjut. Menurut MPT, syarat perbuatan berlanjut adalah 1. Ada niat yang merupakan perbuatan yang terlarang. 2. Di antara perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan tidak terlalu lama. 3. Tindak pidana yang dilakukan harus sejenis.
Contoh kasus dalam perbuatan berlanjut atau forgery handling. A. Seorang pembantu yang mencuri uang milik majikannya yang tersimpan di lemari berupa lembaran 10.000 yang berjumlah 1 juta 1 gepok. Uang tersebut tidak diambil pembantu secara sekaligus, melainkan setiap hari hanya 2 lembar saja, dan baru 3 kali mencuri keburu ketahuan oleh majikannya. Untuk kasus ini hanya dikenakan 1 pasal saja terhadap pembantu tersebut, yaitu pasal 362 KUHP. C. Perbarangan perbuatan atau konkursus realis diatur dalam pasal 65 sampai dengan pasal 71 KUHP. Konkursus realis merupakan kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis, yaitu terhadap kejahatan plus kejahatan. Pasal 65 itu hanya dikenakan 1 pidana dengan ketentuan bahwa jumlah pidana maksimum tidak boleh lebih dari maksimum pidana terberat ditambah sepertiganya. Aborsi yang dipertajam, diperberat. Contoh, A. Melakukan 3 jenis kejahatan yang diancam pidana masing-masing 4 tahun, 5 tahun, dan 9 tahun. Terhadap hal ini pidananya adalah 9 tahun plus 1/3 kali 9 tahun sama dengan 12 tahun. A. Melakukan 2 jenis kejahatan yang diancam 1 tahun dan 9 tahun. Dalam hal ini pidana yang dikenakan adalah 10 tahun dan bukan 9 tahun. Plus 1/3 kali 9 sama dengan 12 tahun. Karena melebihi jumlah maksimum pidana untuk masing-masing kejahatan. Contoh, Joni melakukan pencurian dengan ancaman hukuman pidana 5 tahun melanggar pasal 362 KUHP. Dan Joni juga melakukan pemerkosaan melanggar pasal 265 KUHP. Yang ancaman hukuman pidananya 12 tahun, serta Joni membunuh si korban melanggar pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman pidananya 15 tahun. Terhadap perbuatan ini Joni dijatuhi hukuman pidananya 15 tahun plus 1/3 kali 15 sama dengan 20 tahun. Jadi Joni dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. B. Andi, seorang preman, melakukan pemerasan terhadap seorang pedagang buah di Jalan Raya Cianjur. Tiap pedagang dipalak Andi. Andi terkena pasal 368 ayat 1 KUHP pemerasan dan pengancaman dengan ancaman hukuman adalah 9 tahun. Serta Andi juga melakukan pemukulan terhadap pedagang buah itu hingga luka-luka, dan Andi juga terancam pidana KUHP pasal 360 ayat 1 dengan ancaman pidana kurang 1 tahun. Dalam hal ini pidana yang dikenakan adalah 10 tahun dan bukan 9 tahun plus 1/3 kali 9 tahun sama dengan 12 tahun. Karena melebihi jumlah maksimum pidana untuk masing-masing kejahatan. Jadi Andi dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Konkursus realis yang berupa kejahatan yang diancam pidana pokok tidak sejenis, yaitu berupa kejahatan plus pelanggaran. Menurut pasal 66 KUHP, untuk semua jenis ancaman pidana tiap-tiap kejahatan dijatuhi, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiganya. Sistem ini disebut kumulasi yang diperlunak atau beringan. Contoh, A. Melakukan 2 perbuatan, yaitu pelanggaran dan kejahatan, yang masing-masing dipidana 9 bulan kurungan dan 2 tahun penjara. Dalam hal ini semua jenis pidana kurungan dan penjara harus dijatuhkan. Adapun maksimumnya adalah 2 tahun ditambah 1/3 kali 2 tahun sama dengan 2 tahun 8 bulan atau 32 bulan. Jadi pidana yang dijatuhkan adalah bukan jumlah keseluruhan 9 bulan plus 2 tahun sama dengan 2 tahun 9 bulan sama dengan 33 bulan. Contoh, Andi melanggar perbuatan pelanggaran dan kejahatan. Dia melanggar pelanggaran pasal 506 dengan pidana kurungan 12 bulan dan pasal 228 dengan penjara 2 tahun penjara. Maka semua jenis pidana harus dijatuhkan. Adapun maksimumnya ada 2 tahun plus 1/3 kali 2 tahun sama 2 tahun 8 bulan 32 bulan. Jadi pidana yang dijatuhkan adalah bukan jumlah keseluruhan 12 bulan plus 2 tahun sama dengan 2 tahun 12 bulan sama dengan 36 bulan. Contoh realis pelanggaran plus pelanggaran diatur dalam pasal 70 KUHP dengan sistem pemidanaan disebut kumulasi pidana sejenis, yaitu tiap-tiap pidana dijumlahkan. Contoh, A melakukan 2 pelanggaran yang masing-masing diancam pidana kurungan 6 bulan dan 9 bulan. Maka seharusnya maksimum pidananya ada 6 plus 9 sama 15 bulan. Tetapi menurut pasal 70 ayat 2 KUHP, sistem kumulasi itu dibatasi sampai maksimum 1 tahun 4 bulan kurungan. Jadi apabila A melakukan 2 pelanggaran yang masing-masing diancam kurungan 9 bulan, maka untuk itu dijatuhkan pidana 18 bulan kurungan. Hal ini bertentangan dengan pasal 70 ayat 2 KUHP, yaitu pidana maksimum yang harus dijatuhkan bukan 18 bulan, tetapi 16 bulan 1 tahun 4 bulan. Contoh,
Debbie melakukan 2 pelanggaran, yaitu melanggar pasal 505 ayat 2 dengan pidana kurungan 6 bulan dan pasal 506 dengan pidana kurungan 12 bulan. Maka untuk Debbie dijatuhkan pidana kurungan 18 bulan, tetapi hal ini bertentangan dengan pasal 70 ayat 2 KUHP, yaitu pidana maksimum bukan 18 bulan tetapi 16 bulan, 1 tahun 4 bulan. Jadi pidana kurungan Debbie yang dijatuhkan adalah 16 bulan. Untuk konkursus realis baik yang berupa kejahatan maupun pelanggaran yang diadili pada saat yang berlainan berlaku pasal 71 KUHP. Contoh, pada tanggal 1 Januari 2007 melakukan pembunuhan, pada tanggal 5 Februari 2007 melakukan pencurian, pada tanggal 10 Maret 2007 melakukan pencurian. Dalam hal ini karena alat bukti belum lengkap, maka perkara yang ke-1 saja pembunuhan yang diajukan ke pengadilan. Terhadap kasus ini hakim harus berpedoman pada pasal 71 KUHP, yaitu dalam perkara ke-1 jika hakim sudah memutus pidana terberat ditambah 1/3, maka untuk perkara selanjutnya hakim hanya memutus menjatuhkan vonis dengan putusan bersalah saja. Tetapi apabila dalam perkara ke-1 hakim belum menjatuhkan pidana terberat plus 1/3-nya, maka vonis kedua dapat dijatuhkan pidana terberat ditambah 1/3-nya. Pasal 71 KUHP berhubungan dengan pengertian perbahasan, yaitu rumusan ketiga. Oleh karena itu jaksa penuntut umum harus melakukan penuntutan secara bersamaan dan sekaligus. Tetapi dalam praktek jaksa tidak selalu mengajukan perkara secara sekaligus dikarenakan alat bukti yang kurang lengkap. Atas dasar itu maka konsensus berbicara tentang A. Pemidanaan tindak pidana, B. stelsel sistem pemidanaan yang meringankan. Namun menurut sistematika KUHP ini memberatkan. Rumusnya adalah rumus untuk konkursus delik plus vonis. Bab 4 tentang pengulangan tindak pidana atau residip. Pengulangan tindak pidana atau residip. Residip adalah seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman pidana dengan suatu putusan atau vonis dari hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau ikrah, kemudian melakukan lagi suatu tindak pidana. Istilah residip diartikan sebagai orang yang pernah dihukum mengulangi tindak kejahatan yang serupa atau biasa disebut penjahat kambuhan. Jadi hampir sama dengan konkursus realis, yaitu melakukan lebih dari satu tindak pidana. Pembagian pengulangan atau residip. 1. Residip umum, yaitu semua pengulangan terhadap jenis tindakan pidana apapun dan dilakukan dalam waktu kapan saja. Pengulangan merupakan alasan pemberatan. Jadi tidak disyaratkan jenis tindak pidana yang dilakukan maupun tenggang waktu pengulangan. Dengan demikian tidak dikenal daluarsa. Residip pengulangan jenis umum ini tidak dikenal dalam KUHP. 2. Residip khusus, yaitu tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan pemberatan. Pemberatan pidana hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu. Jenis residip inilah yang dikenal KUHP. Menurut KUHP adalah pengulangan atau residip tidak diatur secara umum dalam buku 1 KUHP tentang ketentuan umum, tetapi secara khusus untuk tindak pidana tertentu diatur dalam buku 2 dan buku 3 KUHP. Selain itu KUHP juga mensyaratkan tenggang waktu pengulangan tindak pidana tertentu. Dengan demikian KUHP mengandung sistem residip khusus, yaitu artinya pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana tertentu saja dan dilakukan pada tenggang waktu tertentu. Residip untuk tindak pidana dapat berlaku untuk kejahatan maupun untuk pelanggarannya, yaitu 1. Residip kejahatan. Dengan dianutnya residip khusus, maka residip kejahatan menurut KUHP adalah kejahatan-kejahatan tertentu yang dibedakan dalam A. Residip kejahatan-kejahatan tertentu sejenis diatur secara tersebar dalam buku 2 KUHP, yaitu dalam pasal 137 ayat 2, 144 ayat 2, 155 ayat 2, 157 ayat 2, 161 ayat 2, 163 ayat 2, 208 ayat 2, 216 ayat 2, 303 bis ayat 2, 321 ayat 2 dan 393 ayat 2. Dalam residip kejahatan jenis hanya ada 11 jenis kejahatan yang merupakan alasan pemberatan pidana. Syarat-syarat residip adalah 1. Kejahatan yang diulang harus sama atau sejenis dengan kejahatan terdahulu. 2. Antara kejahatan yang terdahulu dan kejahatan yang diulang harus sudah ada keputusan hakim
yang berupa pemidanaan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. 3. Pelaku kejahatan dalam menjalankan kejahatannya harus merupakan pencarian khusus untuk pasal 216, pasal 303 bis dan 393 syarat itu tidak ada. 4. Pengulangannya dilakukan dalam tenggang waktu tertentu yang disebutkan untuk pasal-pasal A. 2 tahun sejak adanya keputusan hakim yang pasti atau tetap, pasal 137, 144, 208, 216, 303 bis dan 321 KUHP. B. 5 tahun sejak adanya keputusan hakim yang pasti atau tetap, pasal 155, 157, 161, 163 dan 393 KUHP. Tidak mungkin ada residiv apabila keputusan hakim tidak berupa pemidanaan, melainkan frispak, pembebasan dari segala tuntutan dan pelepasan dari segala tuntutan. Keputusan atau vonis hakim masih dapat berubah dengan adanya upaya-upaya hukum yang berlaku, banding dan kasasi. Keputusan hakim yang berupa penetapan atau basiking, misalnya keputusan yang menyatakan tidak berwenangnya hakim untuk memeriksa perkara tersebut. Keputusan tentang tidak diterimanya tuntutan jaksa karena terdakwa tidak melakukan kesalahan. Tidak diterimanya perkara karena penuntutannya sudah daluarsa. 2. Residiv pelanggaran. Diatur dalam buku 3 KUHP, yaitu ada 14 jenis pelanggaran yang merupakan alasan pemberatan. 1. Pasal 489, pasal 492, pasal 459, pasal 501, pasal 512, pasal 516, pasal 517, pasal 530, pasal 536, pasal 540, pasal 541, pasal 544, pasal 545 dan pasal 549. Syarat-syarat residiv pelanggaran. 1. Pelanggaran yang dilakukan harus sama atau jenis dengan pelanggaran terdahulu. 2. Harus ada putusan hakim yang berupa pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk pelanggaran yang terdahulu. 3. Tenggang waktu pengulangannya belum lewat 1 atau 2 tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yaitu A. Belum lewat 1 tahun untuk pelanggaran untuk pasal 489, 492, 495, 536, 540, 541, 544, 545 dan 549 KUHP. B. Belum lewat 2 tahun untuk pelanggaran pasal-pasal 501, 512, 516, 517 dan 530 KUHP. Berdasarkan uraian tersebut, maka pemberatan untuk pelanggaran A. Pidana denda diganti atau ditingkatkan menjadi pidana kurungan. B. Pidana denda kurungan dilipat kalikan jadi 2 kali. D. Residiv di luar KUHP. Residiv kejahatan terdapat dalam beberapa tindak pidana khusus seperti narkoba, korupsi, teroris. Untuk pengulangannya yaitu umumnya mendapat pemberatan apabila A. Sanksi pidananya berupa pidana penjara, maka pemberatan ditambah sepertiganya. B. Untuk sanksi pidananya yang berupa denda, maka pemberatannya dikali 2. Residiv pelanggaran di luar KUHP terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 192 dan lain-lain. Dengan ketentuan pemberatannya yaitu A. Tenggang waktu pengulangan beragam, yaitu ada yang 1 tahun dan ada yang 2 tahun. B. Untuk pemberatannya ada yang ditambah separuh, sepertiga dan ada yang dilipat gandakan menjadi 2. Rumusnya untuk residiv: delik, vonis plus delik. Contoh residiv: 3 tahun berturut-turut Dedi Wiranata 24 tahun masuk penjara dengan berbeda, yakni 2 kasus pencurian dan 1 kasus pengeroyokan. Hari ini Dedi kembali ditangkap atas kasus pencurian. Pemuda asal Palembang, Sumatera Selatan ini mencuri telepon seluler dan uang Rp4.660.000 dari rumah seorang warga Pulau Merak, Cilegon, Mahyudin pada November 2017 lalu. Ia melakukan aksi pencurian seminggu setelah keluar dari penjara. Hasil curiannya itu menurut keterangan Dedi digunakan untuk membeli minuman keras serta mabuk-mabukan. Dedi sudah 3 kali keluar masuk penjara.
Pertama, pada 2015 atas kasus pencurian dengan masa hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Pada 2016 ia kembali menekam di penjara 1 tahun dengan tuduhan mengeroyok supir di terminal Merak. Tahun berikutnya yakni 2017 ia ditangkap dan dipenjara selama 10 bulan dengan kasus pencurian. Rabu tanggal 2 bulan 2 2018 hari dini hari tadi, Dedi kembali ditangkap polisi atas pencurian. Polisi bahkan sudah memburu Dedi 3 bulan belakangan lantaran diduga mencuri telepon seluler dan uang tunai sebesar Rp4.660.000. Sementara itu Kapolsek Pulau Merak Kompol Arif Kurniawan mengatakan pelaku diakui sebagai residip kasus pencurian. Pelaku ditangkap di Jombang, Cilegon berdasarkan informasi dari warga. Dengan dasar itu unit Reskrim Pulau Merak langsung ke lokasi untuk mengamankan pelaku. Bab 5 tentang alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana. A. Alasan hapusnya kewenangan menuntut. 1. Tidak adanya pengaduan pada delik aduan atau hak delik. 2. Nebis in idem pasal 76 KUHP. 3. Matinya terdakwa pasal 77 KUHP. 4. Daluarsa pasal 78 KUHP. 5. Penyelesaian di luar beracara Abdoening Buren Proces pasal 82. 6. Adanya abolisi dan amnesti diatur di luar KUHP. 1. Tidak adanya pengaduan pada delik aduan. Dalam buku 1 KUHP tidak ada pengaturan khusus tentang delik aduan, melainkan diatur dalam buku 2 KUHP tentang kejahatan. Sedangkan dalam buku 2 tidak dikenal adanya delik aduan. Macam-macam delik aduan. 1. Delik aduan mutlak atau absolut adalah suatu delik tindak pidana yang karena sifatnya sendiri dari kejahatan, maka hanya dengan pengadilannya baru dapat dituntut. Yang diadukan perbuatannya saja, contoh kasus perzinahan yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah. 2. Delik aduan relatif adalah delik aduan yang tidak bergantung pada sifat kejahatan, melainkan pada hubungan antara si pelaku dengan kejahatan itu atau pembantunya dan orang yang dikenai kejahatan itu. Yang diadukan orangnya saja, contoh kasus mencuri terhadap harta orang tuanya. Keistimewaan kekhususan delik aduan absolut. 1. Dalam delik aduan absolut yang diadukan adalah peristiwa hukumnya. 2. Dalam delik aduan absolut pengaduannya tidak dapat dipisah-pisahkan. On Spitzbach artinya dengan adanya pengaduan berarti berlaku untuk semua pelaku kejahatan walaupun tidak disebutkan satu persatu. Oleh karena itu dalam delik aduan yang absolut pengaduan mutlak harus ada, sebab tanpa pengaduan pelaku dan peserta lainnya tidak dapat dituntut. Keistimewaan delik aduan relatif. 1. Dalam delik aduan relatif yang diadukan adalah orang yang disangka telah melakukan tindak pidana. 2. Dalam delik aduan relatif pengaduannya dapat dipisahkan. Spitzbach artinya pelaku atau peserta kejahatan tidak dapat dituntut apabila tidak disebutkan. Jadi yang disebutkan saja yang menjadi pelaku tindak pidana. Siapakah yang berhak mengadu? Berdasarkan pasal 72 dan pasal 73 KUHP dapat disimpulkan bahwa orang yang berhak mengadu adalah orang mereka yang terkena kejahatan. Misalnya pasal 319 KUHP penghinaan yang diancam dengan pidana menurut bab ini tidak dituntut jika tidak ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan itu. Pasal 322 ayat 2 tentang membuka rahasia yang berbunyi, jika kejahatan dilakukan terhadap seseorang tertentu maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu. Tengah waktu pengaduan, sejak saat orang yang berhak mengadu mengatur adanya kejahatan. Hal ini berlaku baik untuk delik aduan absolut maupun relatif. Adapun daluarsa pengaduan adalah 6 bulan apabila korban bertempat tinggal di Indonesia dan 9 bulan apabila bertempat tinggal di luar Indonesia. Pasal 74 KUHP. Menarik kembali pengaduan. Berdasarkan pasal 75 KUHP penarikan dapat dicabut 3 bulan setelah pengaduan diajukan. Tetapi jika yang berhak mengadu meninggal maka pengaduan tidak dapat dicabut kembali. Tetapi kasus untuk delik aduan absolut penarikan pengaduan tidak terikat waktu. 3 bulan waktu. 1. Ada putusan hakim melainkan selama waktu pemeriksaan dalam sidang pengadilan. 2. Nebis in idem diatur dalam pasal 75 KUHP. Istilah nebis in idem nemo debit bis fecari yang berarti jangan 2 kali yang sama. Dasar ratio dari asas ini adalah A.
untuk menjaga martabat wibawa pengadilan. B. Untuk kepastian hukum bagi terdakwa yang telah mendapatkan keputusan hakim. Tujuan dari dasar ini adalah 1. Jangan sampai pemerintah berulang-ulang membicarakan tentang peristiwa yang sama itu juga, sehingga dalam suatu peristiwa ada beberapa putusan-putusan yang rupa-rupa yang akan mengurangkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. 2. Sekali orang sebagai terdakwa harus diberi ketenangan hati. Janganlah orang dibiarkan terus-menerus dengan perasaan terancam oleh bahaya penuntutan kembali dalam peristiwa yang sekali telah diputus. Berlakunya dasar nebis in idem itu digantungkan kepada hal bahwa terhadap seseorang itu juga mengenai peristiwa yang tertentu telah diambil keputusan oleh hakim dengan vonis yang tidak diubah lagi. Putusan ini berisi A. Penjatuhan hukuman fair verding. Dalam hal ini oleh hakim diputuskan bahwa terdakwa terang salah telah melakukan peristiwa pidana yang dituduhkan kepadanya, atau B. Pembebasan dari penuntutan hukuman. Dalam hal ini hakim memutuskan bahwa peristiwa yang dituduhkan kepada terdakwa itu dibuktikan dengan cukup terang, akan tetapi peristiwa itu ternyata bukan peristiwa pidana atau terdakwanya kedapatan tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu, atau C. Putusan bebas free spark. Putusan ini berarti bahwa kesalahan terdakwa atau peristiwa yang dituduhkan kepadanya tidak cukup buktinya. Saat nebis in idem. 1. Ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 2. Putusan dijatuhkan berlaku untuk orang yang sama. 3. Perbuatan yang dituntut kedua kali adalah sama dengan yang pernah diputus. Matinya terdakwa, pasal 77 KUHP. Kewenangan menuntut pidana menjadi hapus dengan matinya terdakwa. Hal ini didasarkan karena subjek hukum pidana hanyalah orang, sehingga yang dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan yang berupa tindak pidana hanyalah pelaku tindak pidana tersebut. Dalam pasal ini terletak satu prinsip bahwa penuntutan hukuman itu harus ditujukan kepada diri pribadi orang. Jika orang yang dituduh telah melakukan peristiwa pidana itu meninggal dunia, maka tuntutan atas peristiwa itu habis sampai demikian saja. Artinya tidak dapat tuntutan itu lalu diarahkan kepada ahli warisnya. Dalam hal ini ada satu pengecualian, adalah dalam pasal 367 dan 363 HIR yang menerangkan bahwa dalam hal menuntut denda, ongkos perkara, atau merampas barang-barang yang tertentu mengenai pelanggaran tentang penghasilan negara dan cukai, tuntutan itu dapat dilakukan kepada ahli waris yang bersalah. Alasan gugurnya hak untuk melaksanakan hukuman. A. Dalam KUHP. 1. Matinya terdakwa, pasal 83. 2. Daluarsa, pasal 84 sampai 85 KUHP. B. Di luar KUHP. 1. Amnesti. 2. Grasi. Daluarsa menjalankan pidana hapus apabila A. 2 tahun mengenai semua tindak pidana pelanggaran. B. 5 tahun mengenai kejahatan yang dilakukan percetakan. C. Ditambah sepertiga dari lamanya tenggang daluarsa bagi kejahatan-kejahatan lainnya. D. Pidana mati tidak ada daluarsa. Daluarsa menjalankan pidana dihitung esok hari setelah putusan hakim atau vonis dijatuhkan. Jika terhukum melarikan diri selama masa hukuman, maka esok harinya setelah melarikan diri mulai berlaku tenggang daluarsa baru. Tenggang daluarsa tertunda selama menjalankan pidana dan selama terhukum dirampas kemerdekaannya apabila berhubungan dengan tenggang penghukuman lain. Grasi adalah tindakan pengampunan dari Raja Presiden yang merupakan kemurahan hati Raja atau Presiden yang berkuasa sehingga terhukum dapat menerima atau menolak grasi. Dewasa ini grasi berfungsi sebagai koreksi atas putusan pengadilan untuk mencegah timbulnya ketidakadilan atas tindakan hukum. Grasi adalah menghapuskan hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim, baik untuk sebagian maupun seluruhnya, atau merubah hukuman yang berlainan sifatnya. Grasi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang grasi. Tujuan grasi adalah A. Sebagai koreksi atas keputusan pengadilan. B. Dapat dilakukan oleh terhukum atau hakim karena jabatannya apabila dalam menjatuhkan putusan terdapat kesalahan atau kekhilapan. Yang dimaksud kesalahan kekhilapan adalah apabila hakim salah menafsirkan peraturan terhadap suatu tindak pidana, sehingga akibatnya dalam penerapan sanksi pun salah. Selain itu dapat juga terjadi apabila hakim merasa putusannya kurang adil sehingga putusan vonis perlu diperbaiki.
akibat hukum dari adanya gerasi. 1. Presiden menolak permohonan gerasi, berarti terhukum harus menjalankan hukuman seluruhnya. 2. Presiden mengabulkan permohonan gerasi, berarti terhukum tidak harus menjalankan hukuman seluruhnya. 3. Presiden mengadakan perubahan hukuman komutasi, berarti mengadakan perubahan masa hukuman, misalnya hukuman mati dirubah jadi seumur hidup, hukuman penjara menjadi hukuman kurungan, dan lain-lain. 4. Mengurangi hukuman, artinya hukuman yang dijatuhi oleh hakim dikurangi hingga menjadi lebih ringan. Yang terpenting dalam gerasi adalah bukan menghilangkan keputusan hakim, melainkan keputusan hakim tetap ada, tetapi pelaksanaan putusan hakim dikurangi. Dengan kata lain, kesalahan terhukum tetap ada. Macam-macam gerasi. 1. Gerasi duduk adalah seseorang yang mengajukan permohonan gerasi berada di luar penjara, tidak melaksanakan hukuman. 2. Gerasi jalan adalah seseorang yang mengajukan gerasi sambil tetap melaksanakan hukuman di penjara atau menjalani pidana. 3. Gerasi jabatan adalah permohonan gerasi diajukan oleh pejabat yang berwenang, hakim atau kepala lapas, karena merasa ada putusan yang dianggap merugikan terhukum. Perbedaan gerasi, amnesti, dan abolisi. 1. Gerasi merupakan masalah yang menghapuskan atau meringankan hukuman, sedangkan amnesti adalah masalah yang menghapuskan tuntutan dan hukuman, dan abolisi adalah masalah yang menghapuskan tuntutan. 2. Gerasi ditujukan kepada orangnya atau terhukum, sedangkan amnesti dan abolisi pada perbuatan atau tindak pidananya. 3. Gerasi diberikan setelah ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan amnesti dapat diberikan sebelum dan sesudah adanya vonis, tetapi abolisi sebelum adanya keputusan hakim atau vonis. 4. Dengan gerasi, kesalahan pelaku atau terhukum tetap ada, sedangkan dalam abolisi dan amnesti dianggap tidak ada kesalahan, seperti bayi yang baru lahir. 5. Gerasi ditujukan untuk mencari keadilan, sedangkan amnesti dan abolisi untuk tujuan politik. Semua diberikan atas kuasa undang-undang. Hak untuk memberikannya berada di tangan presiden sebagai kepala negara. Semuanya tidak diatur dalam KUHP, melainkan diatur di luar KUHP. Yaitu untuk gerasi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang gerasi. Sekian review ke-15, review bab 3, bab 4, dan bab 5 yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.